Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, petang ini qadar Allah, dengan izin Allah kita dipertemukan di sebuah tempat yang baru kali ini saya menginjakkan kaki di sini. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini jadi pertemuan yang bercorak ya, bercorak seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi, yaitu coraknya adalah orang-orang yang bertemu karena Allah ya, saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisahnya juga karena Allah. Karena kita tidak saling kenal sebelumnya kan. Ada yang kenal saya nggak? Nggak ada kan. Saya juga baru lihat wajah-wajah kecuali Pak Azen. Mudah-mudahan pertemuan ini dilandasi karena Allah ya, sehingga kalau pertemuan itu dilandasi karena Allah, maka akan dapat satu jatah VIP di hari kiamat ya. Karena kan ada sabatun yuzilluhumullah yauma la dzilla illa dzilluh. Hanya 7 golongan aja yang akan dapat naungan di hari kiamat. Di saat tidak ada naungan selain naungan Allah gitu. 7 golongan aja yang VIP. Kalau kita lihat detail-detail tentang hari kiamat ya, setelah ditiupkan sangkakala pertama semua mati kan. Kemudian ada jarak dari tiupan sangkakala pertama dengan kedua itu 40 apa? Nabi pun tidak menyebutkan. Yang menceritakan ini sahabat Nabi Abu Hurairah. Jaraknya adalah 40. 40 apa? 40 bulan? Nggak tahu. 40 tahun? Nggak tahu. 40 abad? Nggak tahu. Tapi di antara jarak satu tiupan ke tiupan yang lain itu ada Allah turunkan hujan ke bumi. Sehingga manusia yang baik yang meninggalnya karena tiupan sangkakala yang pertama ataupun yang sudah sebelumnya, itu akan hidup lagi. Dan kata Nabi, semua jasad yang mati itu akan hancur, semua hancur gitu. Manusia itu akan hancur semua kecuali ada ajbuz zanab namanya, tulang ekor. Saya belum baca secara detail penelitiannya, tapi di antara yang saya pernah baca sepintas itu, tulang ekor itu nggak bisa dihancurkan katanya gitu. Mau dipukulin, mau dibakar, nggak hancur. Nah dari situlah Allah menghidupkan kembali dengan hujan itu, yang jarak 40 itu nggak tahu 40 apa. Barulah kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, hidup semua, yang dari tulang ekor itu setelah kena hujan dia tumbuh lagi dalam kubur itu jadi manusia utuh gitu. Tapi belum hidup. Begitu ditiup sangkakala kedua, hidup, kemudian dibangkitkan semua dan dihimpunkan di padang mahsyar, tempat berkumpul manusia sebelum hisab. Di mana tempatnya? Di bumi ini. Di sebelah mana? Kata Nabi pernah menunjuk di sana. Di sana itu di Syam. Kalau sekarang ini Syam itu sudah Syria ya. Kalau dulu Syam itu termasuk Syria, Jordania, Lebanon, ya, Palestina itu Syam. Ya, kira-kira disitulah dikumpulkannya. Kebayang kan? Dari ranca bolang, dari Margayura ya, dibangkitkan dari kedalaman tak berapa, kita nanti suatu saat kan setelah dikubur mungkin tertimbun, dibuka, bangkit, jalan ke sana. Ya kan? Mahsyar namanya, tempat dihimpunkan, berhimpun di sana.
Dan yang yang kita sangat khawatirkan itu adalah di saat belum diadakannya hisab, masih menunggu itu. Masa menunggu yang matahari katanya didekatkan, kata Nabi kan. Panasnya luar biasa, dan hukum alamnya beda saat itu. Kalau matahari didekatkan sekarang, hukum alamnya semua akan terbakar. Tapi saat itu udah beda lagi. Tidak terbakar. Tapi yang namanya keringetan ya. Gitu. Sampai kata Nabi itu, ada orang yang keringetnya sampai lutut, sampai ke dada gitu kan. Ya kebayang lah, keringat itu kan kalau netes ke bumi, ya apalagi buminya ketika itu, kata Nabi dia mirip tepung roti ketika itu sudah hancur semua. Nggak ada tempat berlindung, nggak ada AC gini, nggak ada lagi udah. Nggak ada pohon, nggak ada gunung, rata. Itu keringat pasti kan terserap ke bumi, terserap habis gitu. Biasanya kan begitu, orang jatuh keringat udah. Nah itu saking banyaknya keringat, bumi itu sampai mampat gitu. Sudah nggak nampung lagi keringat, akhirnya naik keringat itu. Gitu. Nah itu digambarkan sampai seperti itu gitu. Kemudian kata Nabi juga, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Semua dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang, tidak berpakaian, bertelanjang kaki, tidak bersandal gitu ya. Dan kalau laki-laki yang sudah dikhitan itu jadi tidak dikhitan lagi. Sampai Aisyah itu, istri Nabi ketika diceritakan kayak gitu, wahai Nabi, itu apa nggak malu orang nanti sering lihat gitu? Karena nggak pakai pakaian. Kata Nabi, ya Aisyah, al-amru asyad. Wahai Aisyah, kondisi pada saat itu sangat dahsyat. Orang nggak terpikir lagi kayak gitu. Jangankan menghadapi situasi hari kiamat kan. Waktu tsunami aja orang udah nggak mikir lagi. Ya, lari aja, pokoknya lari pengen menyelamatkan diri gitu. Bahkan anaknya pun juga nggak sempat dia tolong gitu. Bahkan nggak pikir lagi mau pakai pakaian lagi atau tidak gitu. Semua menyelamatkan diri. Itu baru tsunami gitu ya. Termasuk juga ketika gunung meletus itu juga kejadiannya sama gitu. Orang udah nggak ingat lagi gitu. Nggak ada terpikir misalnya ada orang tidak berpakaian kemudian terpikir untuk melihat. Tidak ada. Apalagi hari kiamat ya. Al-amru asyad kata Nabi. Kondisinya itu sangat dahsyat gitu. Semua orang itu nggak tahu nasibnya seperti apa gitu kan. Bahkan lebih dahsyat lagi digambarkan, seandainya seorang ayah itu bisa mengorbankan anaknya agar dia selamat, dia pasti korbankan anaknya. Yang penting dia selamat nih, ya Allah ini aja anak saya masukin neraka gitu kan. Aku yang penting aku selamat. Sampai kayak gitu. Dahsyatnya. Nah di masa menunggu itulah hanya ada 7 golongan yang VIP. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa farraqa alaihi. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, motif berhubungannya, motif berkenalannya, motif beraktivitasnya itu adalah karena Allah ya, bukan mengejar materi, bukan karena kegantengannya, bukan karena derajat darah birunya dan lain sebagainya, bukan karena itu, tapi karena Allah itu akan dapat. Karena sehingga bertemunya juga karena Allah, berpisah karena Allah. Itu dapat naungan VIP. Di saat orang kepanasan dia enak aja, gitu. Mudah-mudahan kita termasuk gitu. Dan sebenarnya kalau saya lihat wajah-wajah di sini bisa dapat jatah yang lain lagi tuh dari 7 itu. Ya, karena disebutkan di situ wasyabun nasyafi ibadatillah. Anak-anak muda, remaja-remaja ini rata-rata kan masih dunia hitam semua ya. Kita berdua dunia udah meninggalkan dunia hitam, putih semuanya. Ya, ini kan itu rambutnya masih ya, masih muda-muda gitu. Ya, ketika anak-anak muda itu nasyafi ibadatillah, masa mudanya itu dia tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah. Artinya dia ibadah-ibadah yang rutinnya, yang ada namanya ibadah mahdhah yang sudah tertentu dari Nabi, kayak sholat, zakat, puasa gitu kan, sholat sunat, puasa sunat, qiyamul lail, itu dijaga, itu masuk tuh syabun nasyafi ibadatillah. Termasuk juga ibadah yang tidak mahdhah ya, ibadah yang tidak tertentu. Apa itu? Kata Ibnu Taimiyah, ibadah itu ismun jami'un lima yubtagha bihi wajhullah gitu.
Ibadah itu yang tidak tertentu itu adalah sebutan untuk segala aktivitas yang dilakukan karena Allah, gitu. Karena mencari ridha Allah. Mau kerja, mau belajar, ya, bahkan makan sekalipun, bahkan cari nafkah untuk menyuapkan kepada pasangannya, misalnya suami, agar demi bisa memberikan makan pada istrinya, kepada anak-anaknya, itu jadi ibadah. Asal niatnya karena Allah, gitu. Nah, maka anak-anak muda ini kalau kayak gitu, visinya itu ibadah semua tuh. Berpeluang dapat 2 jatah VIP. Ya, belum lagi kalau dia termasuk juga rajulun tasaddaqa bisadaqatin, gitu. Yang dia bersedekah hatta la ta'lam yaminuhu shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Sampai-sampai saking dia berahasianya dalam bersedekah, tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Ya, dapat lagi tuh, jatah lagi tuh. Kalau kita termasuk yang itu. Terus lagi kalau misalnya hati kita selalu teringat masjid, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dapat lagi, ya. Jadi itu peluang buat kita, ya. Ambillah salah satu atau salah 2 atau salah 3 gitu kan dari yang 7 itu. Supaya kita dapat itu, ya. Di saat kita menunggu hisab nanti. Itu harapan kita, ya, rekan-rekan sekalian. Kemudian dalam kesempatan ini, mungkin karena nuansanya masih nuansa tahun baru, ya. Ini baru tanggal berapa nih? 6 ya? 7 ya? Baru minggu pertama di tahun baru, ya. Ini momentum kita untuk merenungkan tentang waktu. Bagi seorang muslim, tahun atau peristiwa-peristiwa besar, apakah itu tahun baru Masehi seperti sekarang, ataupun tahun baru Hijriah, kan, 1 Muharram, ataupun peristiwa Lebaran misalnya. Peristiwa apa saja itu harusnya menjadi momentum dia untuk memperbaiki yang masa lalunya. Tahun 2020 kayak apa kehidupan kita, gitu. Kehidupan ibadah kita kayak apa? Kehidupan keluarga kita seperti apa? Kehidupan ekonomi kita seperti apa, gitu. Kedekatan kita dengan Allah seperti apa? Itu kita renungkan, gitu. Kita lihat 2020. 2021 mau kayak apa, gitu kan? Momentum itu, ya. Termasuk juga kalau kita memasuki tahun baru Hijriah. Begitu masuk 1 Muharram, kita sekarang berapa? 1442 ya? Sekarang ini atau 43, saya malah lupa. Yang Muharram 42 ya. Itu momentum untuk apa? Untuk merenung, muhasabah. Tahun sebelumnya seperti apa, tahun depan mau seperti apa, gitu. Bahkan seorang muslim itu, momentum perubahan itu harusnya terjadi setiap hari, gitu. Ya. Setiap hari aja harus jadi momentum perubahan, apalagi kita ada peristiwa-peristiwa besar, pergantian tahun, gitu. Ya. Gitu harus jadi momentum kita. Boleh saya minum dulu, ya? Saking semangatnya. Anak-anak muda semua. Nah, jadi setiap hari itu harusnya jadi momentum. Karena ada ungkapan, ya, kalau nggak salah itu Umar bin Khattab yang mengungkapkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah diri kalian, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab yang sebenarnya. Jadi sebelum dihisab oleh Allah, kita hisab dulu diri kita, gitu. Setiap malam itu idealnya sebelum kita tidur itu kita menghisab, mengevaluasi dari pagi sampai malam itu aktivitas saya itu apa aja, gitu, ya. Buatlah garis besar, gitu kan, untuk urusan dunia saya apa saja, gitu kan, untuk urusan akhirat saya apa saja, untuk urusan keluarga saya apa saja, ya. Apakah ada sikap yang kurang patut, gitu, yang kita lakukan dalam seharian ini? Jangan-jangan kita lebih banyak dosanya daripada pahalanya, gitu, ya. Jangan-jangan ada peluang-peluang yang seharusnya jadi pahala lewat begitu aja dan nggak jadi pahala. Kenapa? Gara-gara niat, gitu. Ini kita kerja nih, tiap hari kerja. Tapi karena nggak memasang niat karena Allah, lewat aja itu. Ya, kita makan, kita minum, itu kan peluang jadi pahala semua.
Kalau kita niatnya karena Allah, ya, kita senyum kepada rekan kerja kita gitu kan, kita ramah dengan masyarakat sekitar kita. Itu kalau tidak ditempelkan niatnya karena Allah itu, ya lewat aja. Itu kan sayang ya. Maka kita evaluasi setiap hari itu. Pagi tadi saya ngapain aja? Saya memulai pagi dengan apa gitu. Kalau orang muslim kan alhamdulillah baru bangun pagi aja udah baca doa kan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana dan seterusnya gitu. Udah dengan doa tuh. Kemudian dia berwudu ya. Kemudian dia sholat subuh. Udah memulai hari dengan sesuatu yang positif, dengan ibadah. Kemudian apalagi kalau dia lanjutkan dengan zikir gitu. Ya, ada zikir maksurat misalnya atau zikir harian. Kemudian dia melanjutkan dengan sedikit baca Quran. Ya, kerja dengan penuh semangat. Ya, ada sedekahnya dalam hari ini misalnya. Ya, ada ada prestasi yang diraih, ada inovasi yang dilakukan misalnya. Tidak seperti biasa-biasa aja gitu kan. Itu kita evaluasi gitu. Ya. Sehingga ketika malam itu sebelum tidur ya, kita evaluasi semua, kita tekadkan besok mau ngapain gitu. Apa yang kurang yang kemarin kita laksanakan tuh apa yang kurang gitu. Apakah niat? Apakah misalnya kita terlalu banyak urusan keduniaan dibandingkan urusan dengan Allah gitu kan? Apakah misalnya urusan kedunia kita membuat urusan kita dengan Allah menjadi tidak sempurna? Sholatnya misalnya begitu Allahu Akbar yang diingat adalah hari ini mau bikin apa, bikin ini, bikin itu, tadi bikin apa. Itu kan berarti merusak. Ya. Nah itu kita perbaiki. Besok kita tekadkan yang lebih bagus lagi. Kalau tadi pagi kita tidak sempat misalnya memulai dengan baca Quran misalnya, besok kita tekadkan untuk dengan memulai hari dengan baca Quran. Ya, dan menutup hari pun ketika malam mau tidur itu, Nabi SAW mengajarkan kita membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kalau nggak mau baca yang lain-lain. Ya kan disunahkan baca qul huwallahu, qul a'udzu birfalaq gitu kan, qul a'udzu birabbinnas. Kalau lagi capek misalnya nggak mau baca-baca yang lain ya sudah 2 ayat itu. Kata Nabi itu kafatahu, cukup buat dia. Kalau nggak mau baca yang lain. Jadi sebelum tidur kan dianjurkan berwudu ya, bersuci, kemudian membaca itu, kemudian tidur. Ini orang yang seperti ini, insya Allah hidupnya akan bagus ya. Pagi dimulai dengan yang positif, malam dimulai dengan amalan positif, mudah-mudahan di tengah-tengahnya juga semua positif. Ya kan? Udah gitu kalau dia meninggalnya husnul khotimah. Diharapkan seperti itu, karena dia menutup setiap harinya dengan itu. Amal soleh. Ya. Nah karena itu, mumpung momentumnya adalah momentum satu peristiwa besar, yaitu perubahan tahun, nah kita coba merenungkan tentang waktu gitu. Dan salah satu indikasi seseorang itu baik ya, itu ya adalah bagaimana dia menggunakan waktunya gitu. Dan salah satu ciri orang itu menggunakan waktunya dengan baik diantaranya bisa dilihat dari cara dia memilih teman. Ya, kalau dia memilih temannya yang lebih banyak suka kongkow-kongkow nggak jelas, itu berarti dia nggak baik dalam manage waktu. Tapi kalau dia memilih teman-temannya yang bahkan di kafe pun pembicaranya pembicaraan positif, nah itu benar dia. Gitu. Kan nggak harus di masjid ya. Ngomongin yang baik nggak harus di masjid. Nggak harus di tempat ibadah gitu. Di sini juga bisa gitu. Bahkan di kafe pun bisa. Bahkan dulu ada seorang aktivis dakwah ya di Mesir itu, dia bahkan ke kafe gitu. Ngobrol di kafe untuk mengisi kafe itu dengan obrolan-obrolan positif. Nggak cuma hal-hal kosong. Ya. Jadi kita bisa lihat di situ, dia memilih temannya seperti apa gitu. Bagaimana dia menggunakan waktunya. Apakah lebih banyak omong kosongnya ataupun lebih banyak yang bermanfaat. Ya. Apakah dia mengatur waktunya itu semuanya untuk urusan keduniaan atau ada dari waktu itu yang untuk urusan akhirat dia. Karena nasib yang sebenarnya kita di akhirat kan kita sebenarnya sebentar aja di dunia ini. Kalau kita 100 tahun pun usia kita
Kalau kita tarik misalnya garis ya, dari sejak bumi ini ada gitu sampai kiamat. Itu kan bumi ini sekarang katanya, kata para ilmuwan sekitar 43 miliar kalau nggak salah tahun ya. Pokoknya udah miliaran tahun adanya gitu. 14 ya, 14 miliar gitu ya. 14 miliar, itu berapa juta tuh? Berjuta-juta tahun gitu kan. Ya. Sedangkan kalau itu garis sekian miliar ditarik gitu, kemudian kita muncul hidup 100 tahun, hanya titik aja gitu kehidupan kita itu. Ya kan? Sebentar sekali gitu, dibandingkan dengan yang ini, kehidupan dunia. Apalagi kehidupan akhirat yang gak ada akhir. Maka alangkah beruntungnya orang yang bisa memanfaatkan waktu hidup di dunia yang katakanlah 100 tahun itu untuk mendapatkan kebahagiaan yang tiada akhir. Ya kan? Kalau tarik garis itu, garis waktu udah nggak ada batas. Dan alangkah ruginya yang hidup sebentar aja, ya mungkin hidupnya tidak sampai 100 tahun. Hidupnya mungkin hanya 20-30 tahun, karena merasa, wah masih muda gitu. Ya masih muda gitu kan, nantilah ke masjidnya kalau udah tua gitu. Baca Quran nanti aja gitu kalau udah pensiun, kan banyak yang gitu. Yang muda, mumpung muda ya kita anak muda gitu, hura-hura gitu kan. Bersenang-senang, kan banyak yang kayak gitu. Nah langkah ruginya yang kayak gini, belum sempat beramal soleh. Sehingga akhirnya dia kemudian tiba-tiba suul khatimah, apalagi musim pandemi kayak gini kan. Kita tidak tahu gitu, usia kita sampai kapan. Maka kalau dia betul-betul manfaatkan waktunya, alangkah beruntungnya dia. Umur mungkin hanya 30 tahun ya, 20-30 tahun, tapi dimanfaatkan dengan baik, dia mendapatkan kebahagiaan yang sepanjang masa. Ya kan? Yang kita inginkan kan kebahagiaan, apa coba yang kita kejar? Kita nyari uang kan cari kebahagiaan, kesenangan. Ya, berkeluarga, cari kekayaan, mencari ilmu. Ujung-ujung kita pengen dapatkan kebahagiaan. Cuma orang suka salah gitu. Salah menilai bahwa kebahagiaan itu ada dalam harta. Belum tentu gitu. Ya, memang harta bisa membuat orang bahagia, tapi juga dia bisa membuat orang tidak bahagia. Gelisah hidupnya gitu kan, takut hartanya hilang, takut berkurang dan sebagainya. Ada orang yang menganggap bahwa kebahagiaan itu adalah ada pada ketenaran, sehingga dia kejar gitu. Ya, dipermak wajah gitu kan, diganti wajah yang sudah cakep-cakep misalnya di operasi plastik dan lain sebagainya gitu, agar dia menjadi tenar. Begitu tenar ternyata dia nggak bahagia juga. Ya. Nah kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah kebahagiaan yang Allah sebutkan gitu. Ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan masuk ke surga, itulah yang beruntung. Itu yang akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Nah, orang yang mengejar kebahagiaan itu, kebahagiaan akhirat itu, insya Allah dunianya bahagia. Gitu. Ketika dia misalnya miskin, tidak ada harta, karena kejarannya ada ridho Allah, kebahagiaan di sana, dia santai aja gitu. Gak ada masalah gitu kan. Apalagi ketika dia kaya gitu. Ya. Dengan kekayaan di tangan, dia tidak ada masalah, dia bisa zuhud. Kalau zuhud itu kan yang betul itu bukan dia tidak mencari kekayaan dunia, bukan. Ya, kadang ada orang menganggap zuhud itu pakaian jelek-jelek segala macam gitu kan, nggak ngejar dunia, bukan. Zuhud itu adalah tidak menjadikan dunia berada dalam hati. Dunia tidak ada dalam hati dia. Meskipun sebesar apapun kekayaan yang dia miliki, hilang ya nggak apa-apa gitu. Dia nggak sampai berlarut-larut sedih. Dapat kekayaan yang berlimpah, dia tidak berbahagia luar biasa. Dia menyantai aja gitu, orang zuhud itu. Ya, hartanya itu di tangan, tidak di hati. Sehingga kalau mau sedekah itu nggak susah. Mudah aja gitu. Itu orang yang zuhud. Kalau hartanya di hati kan susah tuh. Nariknya sayang banget gitu kan. Udah disedekahkan masih dipikir-pikir misalnya. Ya. Nah itu. Jadi kebahagiaan itu adalah ketika kita selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Maka orang yang cerdas itu kata Nabi, al-kayyisu mandana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah yang mempersiapkan hidupnya untuk menghadapi peristiwa setelah mati. Gitu. Kalau udah mati kan, ya dihisab kemudian akhirnya surga neraka ujung-ujungnya. Nah, kalau orang yang berusia muda itu berhasil mengisinya dengan kebaikan, inilah yang beruntung. Dengan usia sedikit, tapi dia dapatkan kebahagiaan yang panjang.
Yang rugi itu lah, udahlah usianya sedikit, sengsaranya berkepanjangan nanti di akhirat. Ya, maka perlu kita untuk mengatur waktu kita supaya tidak melulu urusan dunia gitu. Ya. Maka bagaimana mengisinya? Ya dibagi-bagi gitu untuk urusan dunia ada. Karena kita kan manusia ini Allah ciptakan dari beberapa unsur ya. Beberapa unsur. Ada fisik, jasad, ada intelektual, dan ada rohaninya, rohani. Kalau misalnya yang dikasih makan hanya fisik, rohani tidak dikasih makan, gelisah yang ada itu. Ya kan? Atau misalnya rohaninya ada, fisiknya cukup, dikasih makan, olahraga cukup, tapi ilmunya kosong. Bisa jadi amalnya nggak diterima, karena ilmunya kosong. Dia beramal tidak atas dasar ilmu. Sedangkan untuk diterimanya sebuah amal itu, selain ikhlas, itu juga harus berdasarkan contoh dari Nabi gitu. Bagaimana cara beribadah? Ini kan harus ilmu gitu. Ya, maka kita gunakan sebagian waktu kita ini untuk terus menambah ilmu seperti sekarang. Masya Allah gitu kan, beruntung sekali rekan-rekan semua ini di tempat kerja ada satu sesi untuk cari ilmu. Beruntung banget itu. Karena apa? Karena semua dikasih makan. Otaknya, akalnya, intelektualnya dikasih makan. Kemudian fisiknya juga jelas kan, mencari nafkah, ya kan? Rohaninya juga gitu. Karena dengan ilmu-ilmu seperti ini ada siraman rohani tersiram segar gitu, sejuk, ya, tidak kering, tidak gersang. Alhamdulillah. Ya maka kita gunakan waktu itu untuk hal-hal seperti itu gitu ya. Nah kemudian rekan-rekan sekalian tentang waktu ini tadi betul ya bahwa ini satu kenikmatan. Oh kita diberi kesehatan saat ini. Kita perlu kesehatan. Kita diberi waktu. Yang masih punya waktu kita. Itu juga kenikmatan. Kata Nabi SAW, ada dua hal. Ya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Gitu ya. Ada dua nikmat. Dua kenikmatan. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Yang kebanyakan orang itu nggak nyadar bahwa itu tuh nikmat gitu. Nggak nyadar. Apa dia? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Ya, kesehatan dan waktu luang. Itu orang sering lalai bahwa itu adalah nikmat. Orang merasa kalau punya mobil itu nikmat, belum tentu gitu ya. Ya. Padahal sebenarnya kesehatan itu juga nikmat. Waktu luang itu juga nikmat. Coba kalau misalnya harta banyak, ingin apa-apa bisa beli gitu. Ya. Kalau sekedar makan di Justus itu lewat gitu kan. Ya, yang lebih itu pun bisa. Tapi sehatnya nggak ada. Percuma kan? Semahal apapun nggak nikmat gitu. Ya. Nggak sehat gitu. Pahit, apalagi katanya gejala COVID itu kan hilang rasa. Ya, minum apa nggak ada rasa. Kalau udah kayak gitu gimana coba? Nggak ada. Biarpun bisa beli apa-apa nggak ada nikmatnya. Ataupun al-faragh, waktu luang. Bisa beli makanan sebanyak-banyaknya, bisa bikin mobil yang sport kayak apa gitu kan. Bisa beli rumah yang mewahnya kayak apa, tapi nggak ada al-faragh, tidak ada waktu luang. Setiap hari sibuk ngurusin kerja misalnya. Yang nggak bisa dinikmati itu. Cobalah kita lihat misalnya ke Lembang. Lihat ke puncak, itu banyak villa-villa gede-gede. Besar-besar, mewah-mewah. Ada kolam renang, segala macam. Siapa yang ngisinya? Paling pembantu-pembantunya. Pemiliknya cuma setahun sekali paling. Nggak kewaktuan gitu kan. Kenapa? Karena orientasinya ya ngumpulin, terus kerja, nikmatinnya kapan? Ya. Nah ini kata Nabi, sering dilupakan. Kesehatan dan waktu luang. Bahkan kesehatan itu, kalau dalam pepatah Arab ya, as-sihhatu tajun fi ru'usil asihha la ya'rifuha illa al-marda. Kesehatan itu ibarat mahkota.
Ya, mahkota itu ya dipakai oleh orang yang sehat. Jadi kesehatan ibarat mahkota di kepala orang-orang yang sehat, yang tidak bisa melihat mahkota itu kecuali orang-orang yang sakit. Ya, orang yang udah sakit baru melihat, itu sehat dia. Itu seolah-olah mahkota. Dia pengen pakai mahkota itu gitu. Sementara ketika dia sehat, nggak kelihatan itu mahkota. Udah sakit baru gitu. Ya, cobalah kalau kita lihat yang sedang diisolasi misalnya, sedang dikarantina, ya, baru kerasa itu kesehatan itu adalah satu yang mahal. Sementara kata Nabi itu sering dilupakan bahwa itu adalah nikmat. Maka kita harus manfaatkan waktu sehat kita dan waktu luang kita. Untuk apa? Ya, untuk kebahagiaan kita di sini di dunia dan juga untuk menyiapkan kehidupan kita di akhirat. Ya, karena kata Nabi SAW, la tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Kaki seseorang itu tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal. Ya, an arba khisal, tentang 4 hal. Tentang apa aja? An umrihi fi ma'afnah. Tentang umurnya. Dihabiskan buat apa gitu. Beruntunglah kita hari ini mendengar hadis ini. Sehingga kita bisa memplanning hidup kita mau dijadikan seperti apa. Alangkah ruginya kalau seumur hidup nggak pernah dengar hadis ini. Sementara hidupnya nggak jelas gitu kan. Prosentasenya antara urusan akhirat dengan dunia nggak balance. Ya. Kehidupannya yang dikejar-kejar adalah kebahagiaan yang semu misalnya. Ketenaran, harta kekayaan, dan lain sebagainya. Alangkah ruginya gitu. Tapi beruntung kita sudah mendengar ini. Umurnya dipakai untuk apa? Akan ditanya. Apakah dipakai maksiat? Ya, berapa persen dari hidupnya maksiatnya? Apakah dipakai ibadah? Apakah ibadahnya cukup untuk menutupi kemaksiatannya? Ya, kata Nabi kan, kalau seseorang itu berbuat dosa, ya, faat bisayyatal hasanah, kata Nabi. Ikutilah keburukan yang kita lakukan itu dengan kebaikan. Ya, tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Bukan sengaja berbuat buruk, jangan. Sengaja nanti habis berbuat buruk kita tobat misalnya, jangan kayak gitu. Tapi yang namanya manusia, kata Nabi, setiap anak Adam itu khata'un, berpotensi untuk berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertobat. Jadi kalau kita tanpa sengaja atau lagi khilaf berbuat dosa, iringi dosa itu dengan hasanah, dengan kebaikan. Apakah itu sedekah, apakah itu nolong orang, gitu kan, apakah itu ibadah sunnah. Tamhuha, diharapkan kebaikan itu menghapuskannya, menghapuskan keburukan itu gitu. Kalau tadi pagi kita tanpa sengaja misalnya membentak orang yang tidak patut kita bentak misalnya, ya, apakah ibu, apakah adik gitu kan, atau siapapun, maka iringi dengan kebaikan, insya Allah akan menghapuskan. Nah ini maka kalau kita bisa begitu, kita bisa mengatur, kita habiskan waktu kita untuk apa gitu. Ya. Kemudian wa'an malihi min aina iktasabahu wa fi manfaqahu. Ditanya juga tentang hartanya. Dapat dari mana itu harta? Apakah dari halal atau dari haram? Gitu ya. Dan digunakan untuk apa? Apakah semuanya digunakan untuk foya-foya, untuk hal-hal yang tidak benar gitu kan? Atau dia gunakan untuk kebaikan? Wa ilmihi madza amila fihi. Dan ditanya juga tentang ilmunya. Dia mendapat ilmu itu digunakan untuk apa gitu. Banyak ilmu ini umum apa saja gitu. Baik ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama ataupun dengan ilmu-ilmu umum. Digunakan untuk apa itu ilmu itu? Kan tidak semua orang berkesempatan untuk mencari ilmu tinggi ya. Tidak semua orang bisa kuliah. Tidak semua orang bisa memilih kuliah yang hebat gitu. Ya. Nah, setelah dapat itu digunakan untuk apa? Kalau kita lihat di dunia virtual gitu ya, di alam maya, di internet gitu kan, orang bisa searching di internet, kemudian bisa googling, ya, kemudian ada sistem yang bisa, kalau orang IT kan memang itu dunianya ya, dengan algoritma itu bisa orang ketahuan itu kebiasaannya apa gitu.
sehingga iklannya yang buat dia cocoknya apa. Itu kan ilmu yang canggih. Ya. Coba kalau kita misalnya sebelum kuliah itu ini dunia kampung aja semua anggap nggak ada ilmu kayak gitu. Ini kan susah untuk sampai ke tahap ini. Ya. Kemudian ya udah canggih lah gitu ilmu itu. Nah, ilmu kayak gitu digunakan untuk apa gitu? Diamalkan untuk apa? Apakah misalnya untuk menyebarkan konten-konten yang negatif? Kan banyak gitu. Ya kan orang sekarang mau lihat konten negatif atau positif di ujung jari aja gitu. Ya. Jadi digunakan untuk apa ilmunya? Ya, apakah misalnya untuk menjaga generasi muda dari konten-konten negatif, dia bikin misalnya untuk memfilter gitu kan? Apakah misalnya untuk memudahkan kaum muslimin yang memerlukan gitu ya, sehingga mudah dalam berniaga misalnya? Kalau sekarang kan startup itu kan banyaknya milik orang lain gitu. Bahkan namanya Indonesia pun pemiliknya bisa jadi di Singapura di mana-mana gitu. Ya. Kalau kita misalnya meng-create satu startup yang bisa digunakan di sini gitu, untuk kemaslahatan kaum muslimin misalnya. Itu kan berarti dia akan mudah ketika ditanya ilmu kamu tuh digunakan untuk apa gitu. Ya. Ini di hari kiamat akan ditanya seperti itu. Maka kita harus memanfaatkan betul waktu kita ini saat di dunia. Ya, hidup ini adalah nikmat yang luar biasa. Orang-orang yang sudah berada di alam kubur sekarang ini pasti apa istilahnya ngiler ya melihat orang yang masih hidup gitu. Pengen hidup kembali. Gitu. Apalagi orang-orang seperti Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal kan malang banget gitu hidupnya tuh. Ya, pasti mereka pengen kembali ke dunia sebentar aja hidup. Ya, bahkan di Quran pun digambarkan itu. Mereka orang yang sudah di dalam kubur itu minta ditangguhkan ataupun dibangkitkan sebentar aja. Fasaddaqakum minas salihin. Ya Allah, aku pengen hidup sebentar aja, hidupkan sebentar aja. Sehingga aku bisa bersedekah dan aku bisa jadi orang soleh. Itu mereka inginnya kayak gitu. Yang sudah di bawah tanah itu. Kita masih hidup, alhamdulillah. Ya. Ini satu nikmat yang luar biasa, kehidupan ini. Ya, sehingga kita bisa menyelamatkan nasib kita di akhirat. Ya. Karena sepanjang apapun umur dunia itu pendek dibandingkan akhirat. Nah, maka untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya ini ada beberapa hal ya yang bisa kita amalkan. Di antaranya adalah muhasabatun nafs, rajin-rajin mengevaluasi diri gitu. Seperti tadi gitu ya, hari ini apa aja gitu kan, besok mau ngapain aja itu. Ya rajin-rajinlah memuhasabah diri supaya nanti terpantau ya, terpantau amalan-amalan buruk itu terpantau sehingga bisa diperbaiki. Amalan soleh yang masih kurang optimal terpantau sehingga bisa ditingkatkan. Kemudian yang berikutnya adalah tarbiyatun nafs ala uluwil himmah. Latih diri kita untuk punya cita-cita tuh yang benar gitu. Ya. Visi itu yang hebat gitu, jangan cuma ece-ece gitu cita-citanya gitu. Cita-cita kok cuma pengen punya mobil berapa, pengen punya rumah berapa, itu cita-citanya pendek amat gitu. Ya. Uluwul himmah itu lebih dari sekedar itu. Tidak egois kalau orang uluwul himmah, orang-orang punya cita-cita tinggi itu. Dia bercita-cita bagaimana dirinya itu bermanfaat untuk sebanyak mungkin orang di sekitar dia. Nggak egois. Nah, maka cita-citanya, kalau cita-citanya tinggi, bekerjanya juga beda dengan orang biasa. Ya, nggak cukup hanya puas dengan dia kaya sendiri misalnya. Enggak, gitu. Dia pikirkan orang lain. Sebanyak mungkin bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Latihlah untuk mempunyai cita-cita yang tinggi. Kemudian suhbatul ashkhas al-muhafidhin ala awqatihim. Berteman dengan orang-orang yang juga serius dalam memanfaatkan waktunya gitu. Ya. Berteman boleh dengan siapa saja. Tapi jadilah kita magnetnya. Jangan kita yang jadi besinya yang ketarik sama itu gitu. Ya, misalnya teman-temannya itu adalah orang-orang yang biasa membuang-buang waktu,
ketika berteman dengan mereka itu jadilah magnetnya, mereka yang ketarik, bukan kita yang ketarik. Ya, kongkong nggak bener misalnya, malah kita yang ketarik. Nah itu jangan sampai. Dan itu kalau kita tidak mampu mempengaruhi lingkungan, ya teman-teman bergaul, ya pilihlah teman-teman bergaul yang baik. Gitu. Kalau bergaul dengan teman-teman yang baik, alhamdulillah ya, masya Allah, wajah-wajah orang soleh semua di sini, ya, insya Allah. Pilih orang-orang seperti itu, sehingga cukup dengan melihat rekan kita, salah seorang rekan kita di sini pun itu termotivasi gitu, ya, ngelihat rekan kita yang ini langsung muncul semangat untuk mencari ilmu misalnya. Lihat teman yang ini muncul semangat untuk tahajud, ya kan? Lihat yang ini muncul semangat nonton bola gitu. Ya jangan kayak gitu ya. Jadi kita jangan sampai pengaruh kita tuh buruk. Ya. Jadilah kita teman yang baik sehingga dikejar oleh orang-orang yang ingin kebaikan. Ya, ada kan orang itu kalau lihat wajah dia, yang kepikir itu adalah dugem misalnya. Yang kepikir itu adalah mancing. Mancing nggak apa-apa sih ya. Tapi mancing lu kerjaan mancing ya nggak bagus juga gitu. Ya. Tapi bagus kalau misalnya ngelihat orang itu atau orang ngelihat kita teringat dengan amal soleh, termotivasi. Ya. Nah, karena itu kita penting untuk memilih orang-orang yang menjaga waktu. Kemudian boleh juga ya untuk kita termotivasi menggunakan waktu itu, bacalah kisah-kisah orang dulu gitu, dalam menggunakan waktunya. Orang-orang generasi awal itu hebat dalam menggunakan waktu. Ibnu Taimiyah itu salah seorang ulama ya, itu masuk ke masjid waktu zuhur, habis itu dia nggak keluar-keluar, dia diam di situ, asar keluar dari masjid, itu sudah menghasilkan satu buku. Ya, buku sederhana gitu. Duduk zuhur sampai asar. Kita bertahun-tahun, 4 tahun gitu kan, satu skripsi pun nggak selesai. Ya, bujung-bujung bikin dari zuhur sampai asar gitu kan. Ya, satu skripsi aja nggak selesai 4 tahun. Gitu. Itu keberkahan waktu ya. Nah, orang-orang dulu itu bagaimana menggunakan waktu seperti itu gitu. Sekarang ini agak susah ya, bisa jadi bahkan dari zuhur sampai dari subuh sampai maghrib itu baru menyelesaikan satu game. Ya bisa habis, ya kan, belum pindah ke game yang lain gitu zaman sekarang. Dipikirin nih gimana nih clue-nya gitu kan, ya sampai nonton tutorialnya gitu. Ada kan sekarang kayak gitu. Ini masalah penggunaan waktu gitu. 5 menit lagi ya, ini sampai jam 5 aja. Ini sekarang jam 4.50. Yang berikutnya, agar kita bisa menggunakan waktu dengan baik itu adalah tanwi ma yusta'mal bihil waqt. Memvariasikan kegiatan. Ya, bikin kegiatan yang variasi gitu, jangan itu aja. Apalagi untuk anak-anak remaja ya, yang sekarang ini belajarnya jarak jauh gitu. PJJ kerjanya sehari-hari itu ya buka buku terus lihat petunjuk bagaimana ngerjain tiap hari begitu aja, boring gitu kan. Maka bikinlah kegiatan yang bermacam-macam gitu. Kalau misalnya olahraga ya sekali-kali futsal gitu, sekali-kali volley, sekali-kali tenis meja gitu kan kalau olahraga. Atau misalnya kalau yang suka dengan desain gitu kan, ya perbagaikan gitu kegiatan itu, sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang positif dari waktu itu, nggak boring. Kemudian ini saya ambil satu lagi aja barangkali ya. Mengingat saat-saat waktu itu udah tinggal sedikit. Kalau biasanya kalau orang yang kanker ya, kanker stadium sekian itu, dokter tuh sudah memvonis gitu. Ibu, mungkin yang bisa kami lakukan misalnya, ini hanya memperpanjang aja, gitu. Nggak menyembuhkan. Kalau misalnya seminggu bisa jadi 2 minggu gitu, hanya itu saja. Bayangkan kalau waktu udah tinggal segitu, udah divonis kita tinggal 2 minggu lagi. Bayangkan, nggak ada waktu lagi untuk memperbaiki. Ya, kalau terlalu banyak
kita buang-buang waktu, terlalu banyak dosa yang kita lakukan, itu 2 minggu nggak cukup gitu untuk memperbaiki lagi. Ya, mengganti misalnya untuk kekurangan sholat kita dengan sholat sunnah cuma 2 minggu doang. Ya, kayak mulai puasa sunnah udah nggak sempat lagi. Maka ingatlah waktu saat udah jatahnya tinggal sedikit nih. Ya, udah semakin dekat ke ajal gitu kan. Jangan sampai kita baru menyadari pentingnya waktu justru di saat kita udah mau meninggal gitu kan. Ya, nauzubillah min dzalik. Nah itu rekan-rekan sekalian, ini sekedar motivasi buat kita ya, agar kita menjadi orang yang positif, ya, positif dalam perbuatan gitu kan, positif dalam pergaulan, positif dalam mengisi waktu kita gitu ya. Dan kalau positif seperti itu jangan positif COVID aja ya, alhamdulillah gitu ya. Kalau baik yang kita lakukan seperti itu, maka kita song-song kehidupan yang langgeng itu, kehidupan yang abadi itu dengan menyambut kebahagiaan yang abadi juga gitu. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah, continue dalam kebaikan, ya, sampai akhir hayat kita, dan kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi nanti di surga, insya Allah. Itu saja barangkali ya. Saya akhiri dengan Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Ada 1-2 pertanyaan. Ya, enggak. Ya, bebas. Tanya apa nih? Kalau tidak, berarti saya bertanya. Ya, face to face. Bagaimana cara menjaga keistiqomahan kita, Pak Ustaz? Ya. Jadi kita udah tahu bahwa bergaul dengan yang baik, kemudian manage waktu, melakukan muhasabah kayak gitu ya. Nah, kadang kalau lagi mood atau lagi semangat kita lakukan gitu ya. Nah, tapi kadang lebih sering tidak. Apalagi kalau ya seumur kita yang sudah meninggalkan dunia hitam kan, badan itu banyak rasanya. Bangun malam udah bangun tapi cuma pipis doang. Nah juga kayak gitu ya. Berbagai macam alasan gitu ya. Nah itu bagaimana cara menjaga keistiqomahan kita supaya itu tadi kita bisa lebih baik gitu. Ya. Pertama tadi sudah terungkapkan sedikit ya, menjala satu solihin katanya. Duduk bergaulnya itu dengan orang-orang yang soleh. Jadi paling tidak, kalau tidak sehari-hari dengan orang soleh, ya seminggu sekali mengundang orang-orang soleh gitu kan. Termotivasi untuk 1 minggu kan lumayan gitu. Ya. Menjala satu solihin, pilih orang-orang soleh. Yang kedua, pilih amalan unggulan. Ya, biar bisa istiqomah. Jadi, kata Nabi SAW, ahabbul a'mal adwamuha wa in qalla. Ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang continue, yang rutin, meskipun sedikit. Meskipun sedikit, tapi dia rutin gitu. Maka kita pilih yang kita mampu apa gitu. Kalau kita mungkin tewas dalam urusan qiyamul lail, pilih dalam urusan lain gitu. Ya kan? Ya, qiyamul lail aduh seminggu paling sekali aja juga berat gitu ya. Udah untung. Udah untung, itu pun gara-gara kebelet pipis gitu. Ya, parah jadi gitu kan. Udah untung gitu. Pilih yang kita bisa apa? Apakah saum sunnah? Ya kan? Itu yang kita mampu kita teruskan gitu. Meskipun sedikit. Atau apakah kita sedekah misalnya, sedekah pagi, kita bisa rutin, ya meskipun cuma 20.000, 200.000, keren banget. Keren itu, amin. Ya. Pilih gitu, apa ya, yang unggulan kita, di samping kita memperbagaikan, memvariasikan tadi, ya,
naikkan lagi gitu kan, tahajudnya gitu kan, tambahkan amalan yang kita jarang. Coba pikir, apa yang kita belum pernah lakukan amal soleh? Kalau sholat mungkin kita rutin gitu kan, puasa kita rutin, coba pikir apa yang belum pernah gitu. Apakah misalnya berkunjung ke tempat panti jompo misalnya, ke tempat anak yatim misalnya, yang belum pernah. Kita coba keluar dari zona nyaman ibadah gitu ya. Sambil kita menguatkan itu yang kita mampu itu. Ya, ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Cari amalan yang unggulan kita, yang kita paling mampu gitu. Di samping melatih yang tadi itu. Nah, kemudian barangkali yang ketiga ya perlu ada planning, apapun ada planning. Kalau kita nggak pernah memplanning, kita nggak akan mengerjakan apa-apa biasanya, ya kan? Di perusahaan pun gitu juga kan. Kalau ini planningnya ngapain gitu? Yang sudah tercapai apa, yang mau ditingkatkan apa gitu. Ibadah juga sama. Kalau kita nggak pernah memplanning, kita minggu ini, oke lah kita naikkan misalnya tilawahnya, baca Qurannya gitu. Biasanya 1 halaman per hari, coba misalnya 2 halaman misalnya, ada planning gitu. Pernah nggak sholat duha? Nggak pernah misalnya, oke lah minggu ini kita coba sekali atau 2 kali sholat duha. Ada planning kayak gitu. Itu insya Allah tuh. Kalau memang ada planning, ada dalam alam bawah sadar kita itu dorongan untuk melakukan itu. Tapi kalau nggak pernah, ini bablas aja gitu, ya udah, nggak pernah kita akan menaikkan bacaan Quran kita, menaikkan sedekah kita, gitu, menaikkan puasa sunnah kita dan lain sebagainya. Ya, kita perlu planning. Yang terakhir ya tentu saja doa ya, doa kan. Ada doa yang bagus itu, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir, ya, mampu berzikir, mengingatmu, a'inna ala zikrik wa syukrik, dan mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan beribadah yang terbaik kepadamu. Itu doa tuh, supaya kita ibadahnya bagus. Dan ini adalah sebaik-baik doa, kata seorang ulama ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Seingat saya, dia mengatakan inilah sebaik-baik doa. Ya, kan begini. Dalam Quran, dalam Al-Fatihah kan ada satu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku mohon pertolongan. Hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Ini adalah implementasi dari ketauhidan yang tinggi. Hanya kepada Allah mohon pertolongan. Tolong urusan apapun. Ya, apalagi minta tolongnya adalah untuk beribadah. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa zikir dengan baik padamu, bisa bersyukur, bisa beribadah dengan baik. Ini keren banget ini doa. Kata Ibnu Qayyim. Ya, minta tolong kepada Allah aja itu udah bagus, apalagi minta tolongnya beribadah jadi bagus. Gitu. Ya kan, bukan minta tolong ya Allah, ini bulan depan nggak tahu nih gaji karyawan dari mana gitu. Ya kan, berjalan keluar gitu. Itu bagus juga minta kepada Allah gitu kan. Ya, tapi itu sebatas urusan dunia. Ya. Yang keren itu yang tadi gitu. Udahlah minta tolongnya hanya kepada Allah, minta tolongnya juga adalah agar bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Gitu. Oke, insya Allah ini membantu kita bisa istiqomah pelan-pelan gitu. Allah alam.